Hola, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Janaris, mahasiswi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama, apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya sebagian lingkungan, air, udara, dan tanah oleh polutan sehingga menyebabkan keseimbangan lingkungan terganggu. Semua makhluk hidup menghasilkan limbah. Hanya sebagian saja dari limbah yang dihasilkan dari aktivitas makhluk hidup yang bisa didaur ulang secara alamiah oleh dekomposer. Apabila limbah yang dihasilkan terlalu banyak, maka laju produksi limbah tidak sebanding dengan proses daur ulang tersebut, sehingga limbah akan menumpuk dan menghasilkan pencemaran lingkungan. Kemudian selanjutnya, macam-macam pencemaran lingkungan. Macam-macam pencemaran dapat dibedakan berdasarkan pada tempat terjadinya, macam polutan, dan tingkat pencemaran. Menurut tempat terjadinya, pencemaran dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah. Dari ketiga jenis pencemaran yang telah saya sebutkan, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah terkontaminasinya udara karena kegiatan manusia, sehingga mengakibatkan kualitas udara mengalami penurunan serta mengubah lingkungan alami udara. Pencemaran udara terjadi ketika udara tercemar oleh gas-gas, misalnya dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil. Polutan dapat berupa gas dan partikel, misalnya gas H2S. Gas ini bersifat racun, terdapat di atas kawasan gunung berapi disebabkan oleh aktivitas gunung berapi, bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Kemudian, pencemaran udara juga disebabkan oleh gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida. Gas karbon monoksida ini dapat dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna bahan buangan mobil. Kemudian, gas karbon dioksida dalam udara murni berjumlah 0,03%. Bila jumlahnya di udara melebihi batas toleransi, dapat mengganggu pernafasan. Selain itu, dapat mengikat panas matahari sehingga suhu bumi menjadi sangat panas. Pemanasan global diakibatkan oleh CO2 disebut sebagai efek rumah kaca. Dan masih banyak lagi sebenarnya penyebab pencemaran udara yang terdapat di sekitar kita, seperti gas oksida, nitrogen, belerang dioksida, dan senyawa karbon. Kemudian yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa jenis polutan seperti limbah industri, sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri penyebab O2 di air berkurang sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme air. Kenaikan suhu air mengakibatkan kelarutan O2 dalam air berkurang. Hal ini akan mengganggu kelangsungan organisme yang hidup di perairan. Menurunnya pH air memperbesar sifat korosi air pada Fe dan dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan organisme di air. Dan yang terakhir, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan alami tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh beberapa jenis polutan, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Tanah merupakan bagian penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Seperti yang kita tahu, rantai makanan bermula dari tumbuhan, manusia, dan hewan hidup dari tumbuhan. Memang ada tumbuhan dan hewan yang hidup di laut, tetapi sebagian besar dari makanan kita berasal dari permukaan tanah. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban kita menjaga kelestarian tanah sehingga tetap dapat mendukung kehidupan kita di permukaan bumi ini.
Nah, setelah tadi saya menjelaskan beberapa hal tentang pencemaran lingkungan beserta jenis-jenis pencemaran lingkungan, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang parameter pencemaran. Dengan mengetahui beberapa parameter yang ada pada daerah penelitian, maka kita dapat mengetahui tingkat pencemaran suatu lingkungan yang kita akan jadikan objek penelitian. Parameter-parameter yang merupakan indikator terjadinya pencemaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, parameter kimia. Parameter kimia meliputi CO2, pH, alkalinitas, fosfor, dan logam-logam berat. Yang kedua, parameter biokimia. Parameter biokimia meliputi BOD, yaitu jumlah oksigen dalam air. Cara pengukurannya adalah dengan menyimpan sampel air yang telah diketahui kandungan oksigennya selama 5 hari. Kemudian, kadar oksigennya diukur lagi. BOD digunakan untuk mengukur banyaknya pencemaran organik. Standar kandungan oksigen dalam air minum atau BOD tidak boleh kurang dari 3 ppm. Yang ketiga, parameter fisik. Parameter fisik meliputi temperatur, warna, rasa dan bau, kekeruhan dan radioaktivitas. Dan yang terakhir, parameter biologi. Parameter biologi meliputi ada tidaknya mikroorganisme, misalnya bakteri E. coli, virus, dan plankton. Dari pembahasan yang telah saya bahas, dapat disimpulkan bahwa pencemaran sangat merugikan dan sangat berpotensi sebagai perusak ekosistem. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas telah menjelaskan dalam kitab suci Al-Quran pada kutipan Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadu'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kamu kepadanya dengan rasa takut dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam Al-Quran tentang manusia yang membuat kerusakan di bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, beliau bersabda dalam potongan hadisnya, Innallaha jamilun wa yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai kebaikan. Dari hadis tersebut, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai keindahan. Maka tidak sepantasnya kita membuat kerusakan di bumi yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Demikian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.